Awal kurang lebih sama ya, salam, kenalan, menjelaskan prosedur, tujuan dan prosedurnya kita bisa sampaikan. Besok monggo kalian mau sampaikan, mau memasukkannya, tujuannya untuk memasukkan cairan atau mau menguras isi lambung, bisa dipilih mau antara dua itu ya. Kemudian terangkan bagaimana caranya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Prosedurnya seperti ini Bu, nanti saya akan memasukkan selang ini ke dalam lambung ibu melalui hidung. Nah, nanti saya minta bantuannya untuk ibu saat saya memasukkan dibantu dengan gerakan menelan, dan mohon jangan ditolak saat saya memasukkan selang. Memang nanti akan terasa sedikit nyeri, tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan nanti akan dimasukkan lewat mulut, masukkannya lewat hidung, akan memasukkan lewat hidung, kemudian nanti akan sampai pada lambung ibu. Jadi perkenalan bagaimana. Nah, ibu apakah setuju dengan akan dilakukan pemasangan selang ini? Kalau sudah setuju, kemudian tutup kasih, kemudian siapkan alat-alatnya kalau sudah siap. Kemudian sebelum kita mencuci tangan, sebelum pakai handscoon, posisikan si ibu dulu senyaman mungkin. Jadi kalau untuk makan itu memang lebih nyaman dia posisi berbaring sedikit. Kalau ini bantalnya jangan yang terlalu tinggi. Tapi kalau bisa ya jangan sampai dia benar-benar tidur datar. Jadi memang ada sandarannya untuk memudahkan ibu kita nanti saat memasukkan selang gede. Jadi kita posisikan ibunya, kita juga memposisikan ibu, kita baru cuci tangan, maka dikeringin, kemudian kita pakai handscoon ya. Sebelum memulai, setelah pakai handscoon, kita cek ya. Kalau memang selangnya itu belum dibuka, kita cek dulu apakah ada bagian dari plastik ini yang terbuka ataupun extranya harus kita cek juga apakah dia masih layak pakai atau tidak. Kalau misalnya sudah ya, masih sudah dibuka terlebih dahulu, letakkan dia di bak instrumen yang steril, karena ini adalah steril ya. Kalau belum kita buka dulu, masukkan ke bak instrumen yang steril. Kita pakai ini ya. Selang NGT ini ada beberapa yang dia dikasih ini ya, ukuran, ada yang tidak. Jadi ada bagian yang bisa yang menandakan oh ini segini 45 cm, tapi ada juga yang enggak, kalau maksudnya segini berarti dia maksudnya 50 cm ada. Jadi setelah kita siapkan selang, kita ukur dulu sebelum kita memasukkan ke bagian hidung. Cara mengukurnya yang perlu teman-teman ingat, ini kan dia steril ya. Jadi walaupun tadi pada akhirnya ujung sebelah sini dia nggak steril ya, tapi yang benar-benar harus kita juga kesterilan ya bagian sini sampai awalnya kita jaga sterilnya aja semuanya dulu, kita jaga sterilannya dulu. Nah, saat kita mengukur jangan mengenai bagian tubuh si pasien, karena dia steril. Jadi kita mengukurnya dari pertengahan telinga sampai kira-kira di ujung hidungnya si pasien, jangan menempel ya. Kemudian yang menempel di kira-kira aja, kemudian di sini. Kemudian selanjutnya mengukur dari ujung hidung sampai pertengahan antara pusat dengan posisi pelvis. Jadi paling enggak sini lah, pertengahan. Jadi pusat sama sini. Bagian dari hati sini kita ukur tengah sini. Di pertengahan kita ukur. Maaf ya ibu, saya ukur dulu. Ini kira-kira. Ya, lihat.
pastikan kita menandai dalam artian ini sebenarnya bisa ini digunakan sebagai penanda paling enggak teman-teman ini harus dipegang atau ya ini dideteknya angka 45 cm. Jadi ini bisa membantu teman-teman dalam menandai diri. Setelah kita ukur ternyata tahun ini segini, berarti kan nanti bagian ini harus masuk ke dalam hidung sampai ke lambung itu segini. Nah, sebelum kita memasukkan, poles ini dengan poles dengan gel kurang lebih maksimal 15 cm. Itu bisa kita kira-kira saya. Paling nggak seginilah 15 cm. Kita kasih gel fungsinya ya untuk agar memudahkan si pipa atau si selang ini masuk ke dalam mulut masuk ke dalam hidung si ibu. Saat memasukkan NGT, jelas pasien akan merasa mual, ya. Jadi kita memasukkan ini jangan gitu. Kita harus pakai perasaan memasukkannya pelan-pelan. Ibunya memang akan merasa mual, makanya kita harus remote ya. Kita ajak mengalihkan perhatian dengan ibu, ayo bantu ibu mohon menelan pelan-pelan. Jadi kita diam, ibunya pasti akan merasakan mualnya, dan dia akan menolak. Kalau ibunya menolak, kita akan merasa saat kita memasukkan khusus kulit itu pasti ibunya ada keinginan untuk menolak ya, dan entah dia mengkakukan badannya atau mengkakukan bagian sehingga dia tidak mau masuk, pasti ibunya menolak. Jadi ya, untuk ibunya kita minta ibunya membantu ibu, coba ibu pakai gerakan menelan. Menelan dulu itu akan sangat membantu juga dalam memasukkan dalam hidung. Kita masukkan pelan-pelan sampai batas yang kita tandai tadi. Tadi kalau kita kehilangan kan tadi tutupnya akan dipakai. Kita masukkan semuanya sampai ke batas ini. Jadi itu batas itu sampai ke depan hidung. Masukkan sampai ke nah, kalau sudah kita masukkan sampai sini, nah ini berarti yang luar itu nggak apa-apa. Yang kita juga stylenya yang masuk ini tadi. Yang baru ini dia kalau misalnya kita mau letak kondisi dulu, oke, apa karena yang style sudah kita masukkan. Kemudian setelah itu kita cek. Itu ya, Gelnya nggak apa-apa. Kan sebenarnya nggak sampai untuk ke dalam, hanya di sekitar mungkin dia fungsinya kan untuk melumaskan. Gel kayak ini yang dipakai kan juga dia aman, dia nggak sampai terkawan juga kan, dia melumaskan dari awal dia itu kan ringan. Kalau dalam kan itu jadi kayak dalam dia atau sebagainya. oh iya Bu, kalau misalnya dia kehalangan dia gitu gimana Bu? Kenapa? Kehalangan dia, misalnya lagi pilek atau gimana? Nggak masalah. Itu masih bisa masuk. Bercampur. Iya, nanti apa tuh? Sini ada. Jadinya kayak gini. Nanti pas responsnya dimasukin betulan Bu. Iya Bu. Apa? Waktu responsnya? Iya. Bisa nggak kalau? Kalau nggak bisa pakai kamu aja. Cari kantong bayi aja yang hidungnya berlubang. Karena ini nggak lubang ya Pak, ini nggak bisa masuk. Oh bisa? Oh bisa. Bisa. Tapi guys, berarti ini yang lubang. Nanti kalau dapat pantung yang dewasa, terus kita pakai pantung ini. Tapi kalau nggak dapat nanti cari pantung bayi yang ada lubang. Oh, iya. Ada soal di ruang dulu juga.
yang ada lubang. Lubangnya gede lagi. Hidung biar bisa. Oh iya, kok. Iya. Ya, lubang dia sangat besar. Kalau bisa jangan yang ini ya. Oh iya. Ya ini alternatif terakhir aja. Ya, kalau nggak dapat pakai kantong bayinya aja yang ada lubang-lubang. Iya. Mau lihat dulu, ada yang di ruang gue juga ada. Tapi nggak usah dibuka. Apa? Palanya. Apa? Nggak usah. Sebenarnya kayak gitu kan ini ya selang ini tergantung tempat produksinya. Ada yang dia buka sini, kalau yang ini kita buka lagi. Kalau ini kan dia ada tutupnya. Yang bagus ya malah yang ada tutupnya sih. Ini untuk bayi. Nah, ini malah cocok. Kalau ini tuh dia perlu khusus deh, soalnya ini nggak bisa kayak kalau kita pakai ini mau ngecat dia longgar ya otomatis kita nggak akan mendapatkan bunyi bus karena udaranya keluar toh, jadi kan ini nggak maksimal. Ini kalau ini bisa tapi kita harus sedikit pakai usaha. Ini ya bisa. Kalau ini bisa kan udaranya bisa masuk semua. Tapi kalau pakai ini ternyata nggak bisa. Kalau yang pakai yang bisa, tapi kalau misal kita pakai NGT yang kecil, kita bisa gitu. Jadi nanti masuk, kita cek dulu. Kita cek, kita bisa sekitar ya 10 sampai 15 cc, 10 pun boleh. Nah, dengan tekanan yang cepat langsung gitu. Tapi sebelum kita cek juga kita pakai stetoskop dulu. Untuk kita pakai, kita arahkan di sebelah kiri, seperti sebelah kiri, sebelah sini. Lambung kita kan sebelah kiri. Jadi baru kita cek. Bisa sekali kita cek ya. Kita cek, kita beri tembus gitu dia nggak bunyi. Coba cek sekali lagi. Sambil kita perhatikan reaksi pasien. Apakah pasien kira-kira mengalami dia sedikit merasa sesak atau ketidaknyamanan? Kalau misal kita mendapati itu di pasien, segera kita tarik kembali selang NGT yang sudah kita masukkan. Ada kemungkinan besar kita memasukkannya salah, dia nggak masuk ke lambung, entah itu masuk ke paru-paru, bisa jadi. Jadi kita tetap harus memperhatikan reaksi si pasien, apakah dia kalau dia lihat sianosis atau terjadi sesak nafas atau gangguan pernapasan atau mungkin dia terlihat mukanya tidak merasakan nyeri, nah kayak gitu segera kita cabut, kita tarik selangnya, nanti baru kita masukkan lagi gitu ya. Itu ditarik sedikit gitu Bu? Tarik semuanya. Oh, semuanya Aja Pak. Tarik semuanya dulu baru kita mulai masukkan lagi ya, karena kadang semisal si pasien ini ada menolak atau ada tolakan dari dia, jadi dia tidak lancar, tidak sampai ke lambung gitu ya. Jadi kalau misal sudah terdengar suara halus, oke, sudah alhamdulillah dia sudah lancar. Nah ini bisa, kalau kita pakai selang NGT yang seperti ini bisa kita tutup. Tapi kalau pas kalian nanti di pelayanan selang NGT-nya seperti ini, bisa ditutupnya dengan seperti ini, kita ikat atau kita tinggalkan spek. Kalau ini nggak bisa ya, kami nggak bisa, nggak cocok ya. Kita tinggalkan spek ya. Kalau ini yang dekat ini dengan kalian tertutup. Nah, kayak gini kita tinggalkan spek di samping si pasien ini masuk, kita tinggalkan spek di sini, gitu ya. Tuh. Nah, sekarang tergantung ini fungsinya kalian tadi di awal pembukaan mau ngapain? Mau memasukkan cairan atau mau menguras isi lambung. Kalau kalian mau menguras isi lambung ya berarti ini kosong ditarik. Nah, tapi kalau mau memasukkan cairan ya dia harus sudah seperti ini baru dimasukkan cairan. Tergantung kalian besok
pas modern konsumsi mau yang mana berbeda nggak apa-apa. Misal Mbak Julia mau memasukkan nutrisi, Mbak Julia mau mengusung lambung ya boleh, nggak harus sama gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk pemesan GT. Sebelum kita mengakhiri, kita edukasi kepada si pasien. Kita kasih tahu kepada si pasien yang pertama, kita edukasi bahwa pemasangan selang NGT ini tidak kita pasang dalam jangka waktu yang panjang, apalagi kalau selang NGT-nya seperti ini. Ini maksimal sekali 1 minggu harus kita ganti. Jadi semisal pasiennya kira-kira lama di rumah sakit, kita komen ibu, ini nanti untuk selang NGT maksimal 1 minggu nanti akan kita ganti, jadi akan kita lepas, kita pasang yang baru jika nanti ibu masih membutuhkan selang NGT untuk memasukkan cairan. Kemudian antara 5 sampai 7 hari akan kita ganti. Yang mungkin yang perlu teman-teman tahu, selang NGT itu kan bahannya banyak ya. Ada yang seperti ini, mungkin ada yang lebih bagus dari silikon, yang berbahan silikon. Kalau bersilikon biasanya bisa sampai 1 bulan. Jadi tergantung perusahaannya juga sih. Tapi kalau yang jenis seperti ini, nah ini paling enggak ya seminggu ya, 5 sampai 7 hari maksimal seminggu harus kita ganti. Apalagi kalau untuk memasukkan cairan nutrisi ya. Kalau untuk mengonsumsi lambung sih jelas saat tindakan sudah selesai, sekiranya sudah isi lambung sudah terkuat, bisa segera atau dalam waktu beberapa jam bisa kita lepas. Tapi kalau untuk masukkan nutrisi ya nanti dalam waktu 1 minggu kita lepas. Yang pertama. Yang kedua, kita edukasi semisal nanti terpajang, walaupun sudah kita rekatkan di sini selang NGT-nya pakai plester, terkadang kalau untuk anak kecil tetap masih kadang beberapa kali lepas tapi di luar gini. Nah ini semisal ibunya mempunyai anak yang kan dijaga ibunya, ya kita edukasi sekalian ibu, nanti kalau selang NGT-nya ternyata terlepas, mohon segera menghubungi kami, nanti akan kami pasang kembali. Walaupun sudah kita jaga dengan plester di sini, tetap ada kemungkinan dia akan terlepas. Ya itu kita infokan ke ibunya, jadi penggantian sama nanti misal dia terlepas, kita untuk menghubungi kita. Atau ya bisa kita tambahkan, semisal nanti ini misal kita tekuk ternyata talinya terlepas atau dia ternyata membuka, nanti bisa menghubungi kami. Yang kalau seperti ini sih sudah aman sih, yang ada betulnya sudah aman. Yang sedikit repot kayak ini kalau misalnya tekuk atau kalau sudah dikasih tepek juga tidak aman, semuanya sudah dikasih. Itu ya, itu untuk NGT kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk pemasangan selang NGT? Prinsipnya kalau di NGT itu saat kalian mengukur jarak tadi dari telinga ke ujung hidung tambah ujung hidung ke pertengahan posisi antara posisi sama si pusat, itu jangan sampai mengenai bagian tubuh si pasien, karena itu adalah lokasi di mana dia harus harus steril. Itu sama. Yang kedua, intinya adalah saat kalian melakukan pengecekan apakah benar si selang NGT ini sudah masuk ke lambung atau belum, dengan cara pengecekan tadi menggunakan stetoskop dan detektor menggunakan spek. Itu sama. Jangan lupa mengedukasi, menginfokan jika tujuannya untuk memasukkan nutrisi, nanti maksimal 1 minggu akan diganti. Ada yang ditanyakan diagnosanya Atau peradangan bisa keracunan kali ya. Untuk yang menguras isi lambung. Kalau untuk nutrisi ya bisa apa sih bro? yes, boleh kalau bisa. Telur bisa. Telur bisa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk NGT? Kalau pasien seperti itu observasinya pakai tanda-tanda kita gitu nggak apa-apa ya? Observasi. Ini TTP objektif itu TTP pakai. Tetap pakai. Karena semua penyakit saat kalian di rumah sakit
harus dicek Soalnya harus mengecek recapitular asasinya. Yang NJT sudah clear. jadi kan saya buat